Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa qala ta'ala aidan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah, khususnya ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Al-Azhar Meranggen yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah puji syukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dipertemukan oleh Allah di sore hari ini pada yaitu bulan Syawal setelah kita menyelesaikan puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga di bulan Syawal ini menjadi bulan peningkatan ketakwaan kita kepadanya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya, juga pengikutnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh beliau Imam Bukhari. Ini adalah kumpulan hadis adab dan akhlak seorang muslim. Kita masuk yaitu pada juz yang ke yakni 5 ya. Yang jilid 2, buku jilid 2 ya. Hadis ke-662. Ini terkait dengan doa-doa Rasulullah SAW. Tapi sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah yaitu Al-Imran ayat 31, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul katakanlah, in kuntum jika kalian adalah tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka kalian ikutilah aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa bagi kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi firman Allah di dalam surah Al-Imran ayat 31 ini ya adalah memberikan pesan kepada kita bahwa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu diukur oleh sejauh mana kita mengikuti Rasul. Jadi menjadikan Rasul sebagai teladan di dalam kehidupan kita, atau jalan hidup Rasulullah SAW itu sebagai yaitu jalan hidup kita yang kita tempuh. Jadi kecintaan kita kepada Allah itu diukur oleh Allah dengan sejauh mana kita mengikuti Rasulullah, ittiba Rasul. Bahkan mi'ah bil mi'ah, jadi 100% dalam seluruh aspek kehidupan. Bukan hanya mengikuti Rasul dalam masalah sholat, puasa, haji, zakat atau ibadah mahdhah ya, tetapi dalam seluruh bentuk ibadah, yaitu bentuk ketaatan. Baik itu dalam perkara-perkara yang yaitu mengatur hubungan kita dengan Allah dalam bentuk akidah dan ibadah mahdhah, maupun mengatur hubungan kita dengan diri kita sendiri, yaitu terkait dengan apa? Masalah makanan, pakaian, kemudian adab ya, akhlak. Nah, di sini juga mengatur hubungan kita dengan sesamanya, yaitu masalah jinayat dan ukubat atau masalah muamalah. Jadi seorang muslim itu dikatakan dia cinta kepada Allah manakala
betul-betul mengikuti Rasulullah di dalam seluruh aspek kehidupan, atau dengan istilah lain di dalam ayat yang lain, masuk Islamnya secara kafah, udkhulu fis silmi kafah wala tatabi'u khutuwati syaiton. Jadi masuk Islam secara total, karena kalau tidak masuk Islam secara total itu adalah merupakan langkah syaiton, merupakan jalan syaiton. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, yang kita kaji sore ini adalah hanyalah sebagian dari apa-apa yang Rasulullah contohkan di dalam kehidupan kita, yaitu yang mengatur hubungan kita dengan Allah SWT dalam masalah ibadah mahdhah, yakni tentang doa-doa di antaranya. Ya, jadi atau persoalan akhlak, ya, adab. Nah, ini yang harus dipahami. Nah, kemudian masih banyak masalah-masalah lain yang tentu kita juga harus pelajari, yang harus kita kaji. Atau dengan kata lain, maka sederhananya begini, kalau kita itu mau berbuat, maka bertanyalah kepada Allah dan Rasulnya tentang hukum perbuatan kita, atau bagaimana Rasulullah mencontohkan di dalam perbuatan ini, atau di dalam tindakan kita itu. Karena tidak ada satupun perbuatan kecuali pasti ada hukumnya. Islam telah memiliki jawaban atas masalah itu. Ya, nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian juga pegangan kita, yaitu firman Allah SWT ketika Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Dan tidaklah dia, Rasul itu berkata-kata kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Artinya kalau suatu perkataan itu terbukti dia adalah qaul Rasul, yakni al-hadis atau as-sunnah, ya, maka dia menjadi salah satu sumber Islam, salah satu sumber hukum Islam. Maka kalau suatu perkataan telah terbukti bahwa itu adalah perkataan Rasul, suatu ucapan, maka dia adalah as-sunnah atau al-hadis, di mana Allah katakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Rasulullah itu tidak berkata-kata kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya, terutama terkait dengan masalah-masalah tasyri'iyat, dengan masalah-masalah pensyariatan satu hukum, lebih-lebih dalam persoalan ibadah mahdhah, ya. Nah, kemudian juga ada firman Allah SWT di mana kita wajib menjadikan Rasulullah SAW ini sebagai, ya, salah satu sumber hukum, ya, karena beliau yang diberikan oleh Allah otoritas untuk menjelaskan Al-Quran. Maka Allah SWT berfirman, wa ma atakumur rasul faqutuhu wa ma nahakum an fantahu. Jadi apa-apa Rasul datangkan kepada kalian, ambillah dia, dan apa yang Rasul larang atas kalian, maka tinggalkanlah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu adalah ayat-ayat yang menjadikan kita untuk berpedoman atau mencontoh, meneladani, yaitu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, dalam doa-doa yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW, beliau Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, ya, beliau mencantumkan banyak sekali hadis, ya, terkait dengan doa Rasulullah, yang mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk mengamalkannya. Ya, yang pertama adalah hadis 662, yaitu dari Amir bin Khalid menceritakan kepada kami, dia berkata, Al-Laits menceritakan kepadaku dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari Lu'lu'ah, an Abi Shirmata qala, dari Abu Shirmah dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, yaitu berdoa, Allahumma inni as'aluka ghinaya wa ghina maulaya. Allahumma inni as'aluka ghinaya wa ghina maulaya. Jadi Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka meminta kepada engkau ghinaya, yaitu kekayaan, ya, wa ghina maulaya, dan kekayaan kepada maulaku. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah SAW berdoa meminta kekayaan, ya. Di dalam riwayat yang lain, Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, dia berkata, Zuhair menceritakan kepada kami, dia berkata, Yahya menceritakan kepadaku dari Muhammad bin Yahya dari Maula
milik mereka dari Abu Syirmah dari Nabi SAW seperti hadis tersebut. Nah, ini jalur yang lain. Nanti di situ Rasulullah SAW menyampaikan atau berdoa meminta ghina, yaitu kekayaan. Ya, Allahumma inni as'aluka ghinaya wa ghina maulaya. Ya Allah, sungguhnya aku minta kepada Engkau kekayaan, ya, dan juga memberikan kekayaan itu kepada maulaku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dimaksud kekayaan di dalam hadis ini dijelaskan oleh pensyarah kitab Adabul Mufrad ini bahwa kekayaan di sini adalah kekayaan hati, kaya hati, bukan kaya harta, bukan kaya harta, tapi kaya hati. Ya, jadi kaya hati, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sehingga ketika Allah mengatakan Allahumma ini sesungguhnya ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka minta kepadamu ghinaya, yakni kekayaan hati, ya, wa ghina maulaya, dan kekayaan yaitu hati pada maulaku. Nah, kemudian yang berikutnya hadis 663, Yahya bin Musa menceritakan kepada kami, dia berkata, Waqi' menceritakan kepada kami, dia berkata, Sya'ad bin Aus menceritakan kepada kami dari Bilal bin Yahya, An Sutar bin Syakali bin Humaid an abihi qala, dari Sutair bin Syakal bin Humaid dari ayahnya, dia berkata, Qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, alimni du'aan antafi'u bihi. Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku doa yang aku bisa mendapat manfaat darinya. Kemudian qala, Rasulullah bersabda, qul, katakanlah, maksudnya berdoalah, Allahumma afini min syarri syam'i wa basari wa lisani wa qalbi wa syarri minni. Qala Waqi'un minni yakni az-zina, ya, manni yakni az-zina wal fujura. Jadi ketika seorang sahabat, ya, yaitu meminta doa kepada Rasulullah, yakni ayahnya yaitu Sutair bin Syakal bin Humaid, ya, ajarkanlah kepadaku ya Rasulullah doa yang aku bisa mengambil manfaatnya. Beliau berkata, qul, ucapkanlah atau berdoalah, Allahumma afini min syarri syam'i wa basari wa lisani wa qalbi wa syarri manni. Qala Waqi'un manni yakni az-zina wal fujur. Jadi doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini adalah, ya Allah, Allahumma ya Allah, afini, berilah kesehatan aku atau selamatkanlah yaitu aku, min syarri syam'i, dari keburukan pendengarkanku, wa basari, dan keburukan penglihatanku, wa lisani, dan keburukan lisanku, wa qalbi, dan keburukan hatiku, wa syarri manni, dan keburukan dari maniku. Qala Waqi', yang dimaksud amani di sini adalah mani, itu adalah zina dan kekejian. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah. Nah, jadi apa? Di dalam doa ini Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah, atau meminta kepada Allah agar diselamatkan dari satu, keburukan pendengaran. Jadi keburukan pendengaran, yakni apa? Keburukan pendengaran yaitu dari mendengarkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Seperti mendengarkan apa? Mendengarkan ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Jadi ada orang membicarakan keburukan lain, kita mohon kepada Allah untuk dihindarkan dari dosa mendengarkan ghibah ini, agar kita tidak suka mendengar ghibah. Kemudian, ya, yang mendengarkan apa? Ucapan buruk, ya, atau perkataan-perkataan dosa. Kemudian minta diselamatkan kepada Allah dari keburukan
wa basari, penglihatanku, yakni dari keburukan pandanganku, yaitu mata yang berkhianat dan kemaksiatan lain yang dilakukan oleh mata. Mata khianat itu adalah yaitu mata melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika gini kemudian ada, mohon maaf, kalau dia seorang laki-laki ya, itu melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ketika dia sedang bercengkerama dengan kawan-kawannya, lalu kemudian lewat seorang wanita yang tidak menutup aurat, lalu dia misalnya meliriknya, itu adalah pandangan khianat. Nah, kemudian ya, berikutnya wa min syarri lisani wa lisani, ya, dari keburukan lisanku, pembicaraan, yaitu membicarakan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata-kata dusta, ya, berkata ghibah, berkata namimah, ya, mengadu domba, atau perkataan lain. Dan wa min syarri mani, dan dari keburukan yaitu mani, yakni syahwatnya. Jadi syahwatnya yang kemudian terjatuh pada perbuatan haram. Ya, keburukan mani ini tidak bisa mengendalikan diri sehingga dia terjatuh pada sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Na'udzubillah, misalnya sampai jatuh perbuatan zina. Nah, itu adalah, ya, Bapak Ibu, kandungan doa ini. Sungguh doa ini adalah mengandung manfaat. Karena kita, ya, dituntunkan oleh Rasulullah SAW untuk memohon kepada Allah dari keselamatan, yaitu, ya, keburukan apa? Pendengaran, penglihatan, lisan, hati. Kalau hati ini memikirkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, dan keburukan yakni syahwatnya, ya. Nah, sehingga setiap muslim bisa mengambil faedah dari hadis ini, ya. Mengambil faedah dari hadis ini, hendaknya dia mohon kepada Allah, meminta kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah dari segala keburukan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini. Ya. Nah, kemudian itu hadis ke-663. Sekarang hadis yang ke-664. Yaitu Qabisah menceritakan kepada kami, dia berkata, Sufyan menceritakan kepada kami dari Amr bin Murrah, dari Abdullah bin al-Harits, dari Tulaik bin Qais. An Abdullah bin Abbas qala, dari Abdullah bin Abbas dia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma a'inni wala tu'in alayya wansurni wala tangsur alayya wa yassiril hudali. Jadi Allahumma a'inni wala tu'in alayya wansurni wala tangsur alayya wa yassiril hudali. Allahumma, ya Allah, a'inni, bantulah aku terhadap musuh-musuhku, wala tu'in alayya, dan jangan engkau bantu musuhku terhadap diriku, wangsurni, dan tolonglah aku, ya, menghadapi musuh-musuhku, wala tangsur alayya, dan jangan engkau tolong musuhku menghadapi diriku, wa yassiril huda, dan mudahkanlah petunjuk li terhadapku. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ini doa juga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni wala tu'in alayya wangsurni wala tangsur alayya wa yassiril huda li. Allahumma, ya Allah, a'inni, tolonglah aku menghadapi musuhku, wala tu'in alayya, dan jangan kau tolong musuhku menghadapi diriku, ya. Wangsurni, dan tolonglah aku menghadapi musuhku, wala tangsur alayya, dan jangan kau tolong musuhku menghadapi diriku. Kalau yang sebelumnya wa ini, dan bantulah aku, ya. Allahumma inni, ya Allah, bantulah aku menghadapi musuhku, wala tu'in, dan jangan engkau bantu musuhku alayya, menghadapi diriku. Wangsurni, dan tolonglah aku menghadapi musuhku, wala tangsur alayya, dan jangan engkau tolong musuhku menghadapi diriku. Wa yassiril hudali, dan mudahkanlah petunjuk untukku.
Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini pun mengandung satu pelajaran bahwa sesungguhnya kita ini menang di dalam setiap pertempuran dalam menghadapi musuh adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena pertolongan Allah. Nah, kemudian hadis yang berikutnya 665. Abu Hafs yakni Abu Hafsah yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan kepada kami, dia berkata, ya, Abu Hafs menceritakan kepada kami, ya, dia berkata, Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata, ya, Abu Hafsah ini tidak disebutkan oleh Imam Bukhari siapa dia, Abu Hafs, jadi berarti bukan sahabat Umar bin Khattab. Itu menceritakan kepada kami, dia berkata, Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata, Sufyan menceritakan kepada kami, dia berkata, aku telah mendengar Amr bin Murrah, dia berkata, aku telah mendengar Abdullah bin Al-Harits, dia berkata, aku mendengar Tulaik bin Qais. Di mana an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas qala, dia berkata, Ibnu Abbas mengatakan, sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yata'u bihada. Aku mendengar Nabi SAW berdoa dengan ini. Rabbi a'inni walatun alayya, wangsurni walatangsur alayya, wamkurli walatamkur alayya, wayasirlil huda, wangsurni ala man bagha alayya. Rabbi ja'alni syakara laka, dzakara laka, rahaban laka, mitwa'aka, mukhbitalaka, awaha muniban, taqabbal taubati, waqsil haubati, wajib da'wati, wa thabbit hujjati, wahdi qalbi, wasadid lisani, waslul sakhimata qalbi. Jadi Rabbi a'inni wala tu'in alayya, wangsurni wala tangsur alayya, wamkurli wala tamkur alayya, wa yasir liyal huda, wa yungsurni wangsurni ala man bagha alayya. Rabbi ja'alni syakaron laka, dzakaron laka, rahaba laka, mitwa'an laka, mukhbita laka, awahan muniban, taqabbal taubati, waqsil haubati, wajib da'wati, wa thabbit hujjati, wahdi qalbi, wasaddid lisani, waslul sakhimata qalbi. Ya, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang didengar oleh yaitu Abdullah bin Abbas. Ya, jadi Rabbi ya Tuhanku, a'inni, bantulah aku menghadapi musuhku, wala tu'in alayya, dan jangan engkau bantu musuhku menghadapi diriku. Wangsurni, tolonglah aku menghadapi musuhku, wala tangsur alayya, dan janganlah engkau tolong musuhku menghadapi diriku. Wamkurli, dan yaitu buatlah makar untuk kebaikanku. Buatlah makar untuk kebaikanku. Wamkurli wala tamkur alayya, dan janganlah engkau membuat makar atas kebinasaanku. Wa yasir liyal huda, dan mudahkanlah bagiku petunjuk. Wangsurni, dan tolonglah aku, ala man bagha alayya, yaitu terhadap orang yang dia yakni melampaui batas terhadapku. Rabbi ja'alni, ya Tuhanku jadikanlah untukku syakaron laka, yakni rasa syukur kepadamu, selalu bersyukur kepadamu. Dzakara laka, dan jadikanlah untukku selalu ingat kepadamu. Rahabalaka, dan jadikanlah untukku selalu mengharap kepadamu. Mitwa'aka, yaitu dan jadikanlah aku selalu mengeluh kembali kepadamu, maksudnya ya, selalu mengeluh dan kembali kepadamu, yakni ya rahaba mukhbitan mitwa'aka,
mitwa'an laka muhbitan laka awahan muniban. Taqabbal taubati, terimalah taubatku. Waksil khaubati, dan yaitu terimalah taubatku dan bersihkanlah dosaku. Wajib dakwati, dan kabulkanlah doaku. Wa tsabbit hujjati, dan kokohkanlah hujahku. Wahdi qalbi, dan berilah petunjuk hatiku. Wasadid lisani, dan yaitu kuatkanlah atau luruskanlah lisanku, dan syakimata waslul syakimata qalbi, dan hilangkanlah kebencian, kedengkian di dalam hatiku. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika Rasul mengatakan a'inni, tolonglah aku dalam melakukan ketaatan kepadamu dan dalam menghadapi musuh-musuhku. Jadi kita diajari oleh Rasulullah SAW bagaimana kita ini meminta tolong kepada Allah untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Meminta tolong kepada Allah untuk menghadapi musuh-musuh kita. Wamkurli, yakni timpakanlah siksamu kepada musuh-musuhku, bukan kepadaku. Jadi arti kata al-makar, makar itu Bapak Ibu adalah membuat tipu daya dan menampakkan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang ada di hati. Nah, maka ini sifat ini mustahil bagi Allah SWT. Namun yang dimaksud di sini adalah kepastian siksaan dan balasan darinya, dari Allah. Ada yang mengatakan Bapak Ibu ini adalah istidraj. Ya, jadi istidraj bagi seorang hamba karena ketaatan yang dilakukan. Seakan-akan ketaatannya itu diterima, padahal sesungguhnya ditolak oleh Allah karena riya, karena adanya sum'ah yang dilakukan. Kemudian kata mitwa'an pada yaitu redaksi ketika mitwa'an laka, mitwa'an di sini adalah maknanya banyak melakukan ketaatan. Sedangkan muhbitan berasal dari kata ikhbat, itu artinya adalah khusyuk dan tawadhu. Ada yang mengatakan artinya adalah ketenangan, berasal dari kata al-khabtu. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekhusukan, diberi ketenangan dikala kita salat. Kemudian sakhimatu qalbi maknanya adalah yaitu dendam di dalam hati. Maksudnya keluarkanlah sifat dendam, iri dan dengki dari hatiku. Sakimah itu artinya iri atau dengki. Salus sakimah artinya mengeluarkan sifat ini, ya, yakni sifat iri dan dengki ini dari hati dan membersihkan hati dari sifat tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah dari kandungan dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, ya, melalui doa ini. Nah, kemudian hadis yang berikutnya adalah yaitu hadis ke-666, di mana Ismail menceritakan kepada kami, dia berkata, Malik menceritakan kepadaku dari Yazid bin Ziyad an Muhammad bin Ka'b bin Qurati qala Muawiyatu ibnu Abi Sufyana alal mimbari. Jadi dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurasi bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan berkata di atas mimbar, Innahu la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana Allahu wa la yanfa'u dal jaddi minhul jad wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sami'tu haula'il kalimati minan nabi sallam ala hadil a'wadi. Jadi ketika berada di atas mimbar, Muawiyah bin Abi Sufyan ini mengatakan, berdoa, innahu la mani'a, ya, innahu sesungguhnya tidak ada yang menahan, innahu la mani'a lima a'taita, pada apa yang kau berikan, wala mu'tiya lima mana Allah, dan tidak ada yang bisa memberikan bagi apa yang Allah tahan, wala yang faudal jati minhul jad, ya, dan yaitu tidaklah bermanfaat kekayaan orang yang memiliki kekayaan di sisinya. Wa may yuridillahu bihi khairan, dan siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan
memfakihkan dia, memahamkan dia terhadap agamanya. Sami itu aku telah mendengar haulail kalimati minan nabi, bahwa kalimat ini berasal dari Nabi sallam ala hadil awaji, ketika beliau berada di atas kayu-kayu ini, yakni di atas mimbar. Nah, kemudian Musa menceritakan kepada kami, dia berkata, Abdul Wahid menceritakan kepada kami, dia berkata, Utsman bin Hakim menceritakan kepada kami, dia berkata, Muhammad bin Ka'ab menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Muawiyah, seperti hadis di atas. Muhammad bin Al-Muthanna menceritakan kepada kami, dia berkata, Yahya menceritakan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Muhammad bin Ka'ab, aku mendengar Muawiyah, yaitu sebagaimana hadis di atas. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi redaksi hadis yang berbunyi wala yang fa'u dal jaddi minhul jad, Al-Khattabi berkata terkait dengan ini bahwa al jaddu artinya adalah al ghina, yaitu kekayaan. Ya, al jaddu artinya adalah al ghina, yakni kekayaan. Ada juga yang mengatakan bahwa al jaddu itu artinya adalah al hadzu, yaitu bagian. Adapun mingka yang dimaksud adalah selain dari mingka itu dari engkau Allah SWT. Di sini berarti indaka, di sisi engkau. Maksudnya adalah kekayaan seseorang tidak bermanfaat baginya di sisi Allah SWT, di sisimu, tetapi yang bermanfaat hanyalah amal solehnya. Jadi kekayaan itu tidak bermanfaat ya di sisi Allah SWT, tapi yang bermanfaat itu adalah amal soleh dari kekayaan itu. Jadi ketika orang itu punya kekayaan, kemudian dia yaitu membelanjakan kekayaannya di jalan yang Allah ridhoi, maka yang bermanfaat itu adalah amal solehnya, bukan kekayaannya. Kemudian yufaqihu, al-fiqhi artinya adalah al-fahmu. Jadi al-fiqhi di sini artinya adalah faham. Maka kata yufaqihu berarti membuatnya paham tentang ilmu-ilmu agama. Ya, dan rahasia-rahasia syariah yang disertai pengamalan ilmu yang dimiliki. Maka ketika yaitu Rasul mengatakan mayuridillahu bi khairan, siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, yufaqihu fiddin, artinya Allah akan memahamkan orang itu dalam hal apa? Ilmu-ilmu agama dan rahasia-rahasia syariat yang Allah SWT berikan kepada Rasulnya itu. Dengan cara apa? Mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Maka Bapak Ibu yang rahmatullahi Allah, jadi dari hadis-hadis ini mengandung satu pelajaran bahwa disunahkan membaca zikir ini, yaitu zikir la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana Allahu wala yang fa'udal jad minhul jad, itu adalah ya yang mengandung lafaz tauhid ini, penisbatan perbuatan ini ya, itu tidak memberi dan kesempurnaan kekuasaan yang dibuatkan kepada Allah SWT. Jadi kita itu disunahkan untuk membaca zikir ini setelah selesai sholat. Kemudian yang kedua, bahwa penjelasan tentang kemuliaan ilmu dan keutamaan ulama itu di dalam hadis ini juga terdapat, yaitu bagaimana utamanya ilmu dan ulama. Ketika Rasul mengatakan may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin, siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan yaitu fahamkan dia dalam agama. Ini berarti Bapak Ibu, keutamaan mendalami ilmu agama yang disertai pengamalan. Ya. Ini tanda bahwa orang itu hidupnya husnul khotimah. Jadi orang yang tanda hidupnya husnul khotimah itu apabila di akhir-akhir semakin bertambah usia, semakin dia itu bertambah, yakni usianya dalam artian bertambah secara zahir, hakikatnya sebetulnya berkurang. Ya. Semakin berusia maka dia semakin diberi oleh Allah kemampuan untuk memahami agama, untuk mengamalkan ilmu yang didapatnya,
Nah, ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita termasuk yang demikian ini. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis yang berikutnya adalah hadis 667. Muhammad bin Al-Muthanna menceritakan kepada kami, dia berkata, Al-Haytham bin Jamil menceritakan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Muslim menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Husain. Dia berkata, Amr bin Abi Sufyan mengabarkan kepadaku, An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, Anin Nabi SAW, dari Nabi SAW, qala, beliau bersabda, In awthaka du'ai antakulu Allahumma anta rabbi wa ana abduka dolamtu nafsi wa'taraftu bidhambi la yaghfiru dhunuba illa anta rabbik firli. Ya. Jadi Rasulullah bersabda, sesungguhnya doa yang paling kuat adalah engkau mengucapkan, ya, engkau mengucapkan Allahumma, ya Allah, anta rabbi, engkau adalah Tuhanku, wa ana abduka, dan aku hambamu, dolamtu nafsi, aku telah mendolimi diriku, wa taraftu bidhambi, dan ya, aku mengakui dosaku, la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau, rabbik firli, ampunilah aku. Ya, Allahumma anta rabbi wa ana abduka dolamtu nafsi wa taraftu bidhambi la yaghfiru dzunuba illa anta rabbik firli. Ya, Allahumma anta rabbi ana abduka dolamtu nafsi wa taraftu bidhambi la yaghfiru dzunuba illa anta rabbik firli. Jadi ini doa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai doa yang paling kuat. Nah, setiap orang hendaknya memperhatikan zikir ini. Karena apa? Di dalamnya terkandung tauhid kepada Allah SWT. Pengakuan hamba atas dosa-dosanya. Permohonan pertolongan kepada Allah dan permintaan ampunan dari Allah SWT. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini, doa ini adalah mirip dengan Sayyidul Istighfar, ya. Jadi Sayyidul Istighfar. Nah, kemudian hadis yang ke-668, Yahya bin Bishr menceritakan kepada kami, dia berkata, jadi Abu Qatan menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Salamah, yakni Abdul Aziz dari Qudamah bin Musa dari Abu Saleh, An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala, beliau berkata, karena Rasulullah SAW yad'u, sungguhnya Rasulullah SAW telah berdoa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi wa ja'alil mauta rahmatan li min kulli su'in, au kama qala, Allahumma aslih li Tiniyalladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyayallati fiha ma'ashi wa ja'alil mauta rahmatan li min kulli su'. Allahumma aslih li tiniyalladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyayallati fiha ma'ashi wa ja'alil mauta rahmatan li min kulli su'in. Jadi Allahumma, ya Allah, aslih, perbaikilah li untukku, tiniyalladzi, agama yang aku, huwa dia, ismatu amri, yaitu yang menjadi benteng urusanku, wa aslih li, dan perbaikilah untukku, dunyayallati, duniaku yang fiha di dalamnya ma'ashi, aku, yakni hidup adalah penghidupanku, waj'alil mauta, dan jadikanlah kematianku rahmatan li, rahmat bagiku, min kulli su'in, dari setiap keburukan, atau sebagaimana beliau katakan, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ismatu amri, yang menjadi penjaga seluruh urusanku. Jadi ketika kita mengatakan
Allahumma aslih li diniyalladzi huwa ismatu amri. Ismatu amri itu yang menjadi penjaga seluruh urusanku. Rahmatan li min kulli su'in, jadikanlah kematianku sebagai sebab keselamatan diriku dari kesulitan, kesedihan, kesusahan dunia, untuk mendapatkan kesenangan yang abadi dengan masuk di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah. Jadi doa ini adalah termasuk jawami'ul kalim. Jadi ringkas tapi padat. Karena di dalamnya tercakup kebaikan dunia dan kebaikan agama. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Allahumma aslih li diniyalladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyayallati fiha ma'ashi wa jalil mauta rahmatan li min kulli su'. Nah, kemudian hadis yang ke-669. Ali menceritakan kepada kami, dia berkata, Sufyan menceritakan kepada kami, dia berkata, Sumayyah menceritakan kepada kami dari Abu Saleh Sumayyah. An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah beliau berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzu min jahdil bala'i wa darkis syaqa'i wa su'il qada'i wa samatatil a'da'i. Bahwa jadi yata'awwadzu min jahdil bala'i wa darkis syaqa'i wa su'il qada'i wa samatatil a'da'i. Jadi Allahumma inni a'udzubika min jadil bala'i wa tarkis saqai wa su'il qada'i wa samamatil a'da'i. Jadi kita bisa membuat redaksi doa ini. Ya, kalau di sini kan Rasulullah SAW sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah, Nabi SAW berlindung yaitu dari bencana yang memberatkan dan mengalami kesulitan serta ketetapan yang buruk dan pelecehan musuh. Sufyan mengatakan riwayat ini Nabi SAW menyebutkan 3 hal dan aku menambahkan 1 hal, namun aku tidak tahu yang mana. Ya, jadi kita bisa berlindung kepada Allah ini. Jadi Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala'i wa darkis syaqai wa su'il qada'i wa samatatil a'da'i. Ya, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sungguhnya aku berlindung kepada Engkau, min jahdil bala'i, dari jahdil bala, yakni dari beratnya bencana, min jahdil bala wa darkis syaqa, wa su'il qada, wa darkis syaqa, dan dari mengalami kesulitan, wa su'il qada, dan dari ketetapan yang buruk, wa samamatil a'da, dan dari pelecehan musuh. Jadi Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala'i wa tarkis saqai wa su'il qada'i wa samatatil a'da'i. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala'i wa tarkis saqai wa su'il qada'i wa samatatil a'da'i. Jadi jahdul bala adalah setiap hal yang menimpa seseorang, seperti kesulitan yang tidak sanggup dia terima. Itu jahdul bala. Sedangkan darkus syaqqa, kesulitan yang sangat berat dalam urusan dunia dan kesempitan dunia. Dan kesempitan dunia. Jadi kesulitan yang sangat berat dalam urusan dunia dan kesempitan dunia baginya. Kemudian su'ul qada maksudnya adalah ketetapan yang buruk, qada yang buruk. Kemudian la adri ataituna aituhunna, aku tidak tahu yang mana. Mengenai ungkapan ini Syekh Albani mengatakan yang dimaksud adalah pelecehan dari pihak musuh, sebagaimana tercantum dalam Mustakhraj Al-Ismaili dari jalur Suja bin Makhlad Sufyan Ats-Tsauri, bahwa hadis ini berkisar padanya, sebagaimana ditahqiq oleh Al-Hafidz dalam kitabnya Al-Fath. Jadi akan tapi permohonan perlindungan dari pelecehan musuh ini disebutkan dalam hadis lain dari riwayat Ibnu Umar secara marfu. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa ghalabatil aduwi wa samatatil a'da'i. Jadi ada doa lain dari Rasulullah SAW dikatakan oleh Abdullah bin Umar,
ini marfu ya, redaksinya dari Abdullah bin Umar disandarkan kepada Rasul. Allahumma inni a'udzubika min ghalabadid daini wa ghalabadil aduwi wa samatatil a'dai. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari lilitan hutang, dari kekuasaan musuh dan dari pelecehan musuh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, faedah dari hadis ini adalah kita dituntunkan oleh Rasulullah untuk memohon perlindungan dan berdoa kepada Allah, ya, yaitu agar terhindar dari hal-hal yang sebagaimana tadi ada di dalam hadis itu. Ini menampakkan bahwa seorang hamba itu betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat suka ya dengan hamba yang demikian ini. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian hadis yang berikutnya yaitu hadis ke-670. Ubaidullah menceritakan kepada kami dari Israel, dari Abu Ishaq, dari Amr bin Maimun. An Umar qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwatu minal khamsi, minal kasali wal bukhli wal su'il kibari wa fitnatis sadri wa adabil qabri. Dari Umar dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berlindung kepada Allah dari lima hal. Ya, Bapak Ibu. Jadi Rasulullah SAW itu berlindung kepada Allah dari lima hal. Yang pertama minal kasali, yaitu dari sifat malas. Kemudian wal bukhli, dan dari sifat bakhil. Wasu'il kibari, dan dari yaitu keburuknya masa tua, buruknya usia tua. Wa fitnati sodri, dan fitnah dada, fitnati wa adabil qabri, dan siksa kubur. Jadi maka kalau dia dari sini berarti kita bisa membuat redaksi doa Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal bukhli wa su'il kibari wa fitnatis sodri wa adabil qabri. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal bukhli wa su'il kibari wa fitnatis sodri wa adabil qabri. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal bukhli wa su'il kibari wa fitnatil qasadri wa adabil qabr. Nah, kemudian hadis 671, bahwa Musaddad menceritakan kepada kami, dia berkata, Mu'tamir menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar ayahku berkata, Sami'tu Anas bin Ibn Malik, aku telah mendengar, yaitu Anas bin Malik, yaqulu, mengatakan, karena Nabi SAW yaqul, bahwa Nabi SAW bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harumi wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati wa a'udzubika min adzabil qabri. Nah, jadi Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harumi wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati wa a'udzubika min adzabil qabr. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal wal jubni wal haram wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min adzabil qabr. Nah, jadi Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau minal ajzi wal kasal, yaitu dari sifat lemah dan malas, wal jubni wal haram, dan dari sifat pengecut dan usia lanjut, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah hidup dan mati, wa a'udzubika min adzabil qabr, dan aku berlindung kepada Engkau dari siksa kubur. Jadi al-haram yang dimaksud yakni mohon perlindungan agar tidak dikembalikan dalam keadaan usia yang tidak berguna. Jadi kita berlindung kepada Allah dari keadaan usia yang tidak berguna. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka di dalam hadis ini mengandung satu pelajaran, disunahkan berdoa dan memohon perlindungan dari segala hal
yang disebutkan dalam hadis ini dan juga hal-hal yang semakna dengannya. Apa yang disebutkan oleh hadis ini yaitu mohon perlindungan kepada Allah dari kelemahan dan sifat malas, dari sifat pengecut dan usia lanjut, kemudian dan berlindung kepada Allah dari fitnah kehidupan dan kematian, serta berlindung kepada Allah dari siksa kubur dan hal-hal yang yaitu semakna dengan ini. Nah, kemudian dalam hadis ini Bapak Ibu juga kita dimohonkan permohonan perlindungan Rasulullah SAW dari hal-hal yang disebutkan ini adalah untuk menunjukkan tentang kesempurnaan sifat-sifat beliau dalam setiap keadaan. Ya, menunjukkan kesempurnaan sifat-sifat Rasulullah dalam setiap keadaan dan juga menunjukkan kesempurnaan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Kemudian hadis yang berikutnya hadis 672. Jadi Al-Maki menceritakan kepada kami, dia berkata, Abdullah bin Sa'id bin Abi Hinden menceritakan kepada kami dari Amr bin Amir an Anasin dari Anas, qala dia berkata, sami'tu Nabiya sallallahu yaqul, aku telah mendengar Nabi sallallahu berkata, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Nah, ini doa yang lain lagi ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Ya Allah, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minal hammi wal hazan dari sifat yaitu dari kegundahan dan kesedihan, wal ajzi wal kasal dari kelelahan dan sifat malas, wal jubni wal bukhl dari rasa takut atau pengecut dan bakhil, wa dzulaidain dari lilitan hutang, wa ghalabatir rijal dan penistaan atau penindasan dari penguasa. Ya. Jadi dzulaidain itu adalah hutang yang berat. Jadi berlindung kepada Allah jangan sampai kita terlilit hutang yang berat. Ghalabatur rijal dari kesewenang-wenangan kekuasaan mereka. Kita berlindung kepada Allah dari kesewenang-wenangan kekuasaan, yaitu kezaliman penguasa. Nah, Bapak Ibu, doa ini termasuk jawami'ul kalim. Kenapa? Karena mengandung 3 jenis kerendahan, yaitu kerendahan akal, amarah, dan syahwat. 3 jenis kerendahan, kerendahan akal, amarah, dan syahwat. Kemudian kegundahan dan kesedihan berkaitan dengan akal. Pengecut berkaitan dengan amarah. Jadi kegundahan dan kesedihan itu berkaitan dengan akal, sedangkan pengecut berkaitan dengan amarah, dan bakhil berkaitan dengan nafsu. Jadi doa ini mengandung semua hal tersebut. Karenanya dikatakan jawami'ul kalim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhula'id daini wa qalabatir rijal. Ya. Nah, kemudian hadis 673. Abdullah bin Abdul Wahab menceritakan kepada kami, dia berkata, Khalid bin Al-Harits menceritakan kepada kami, dia berkata, Abdurrahman Al-Mas'udi menceritakan kepada kami dari Alqamah bin Mashad dari Abu Rabi. Ya. Nah, di mana an Abi Hurairah dari Abu Hurairah, qala, beliau berkata, kana min du'ai Nabi SAW, adalah doa, salah satu doa dari Nabi SAW adalah Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni innaka antal muqaddimu wal muakhiru la ilaha illa anta. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bi minni innaka antal muqaddimu wal muakhiru la ilaha illa anta.
Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bi minni innaka antal muqaddimu wal muakhiru la ilaha illa anta. Ini Masya Allah doanya ya. Allahumma ya Allah ikfirli, ampunilah aku, ma qaddamtu, apa yang telah aku lakukan, wa ma akhartu, dan apa yang belum aku lakukan, wa ma asrartu, dan apa yang aku sembunyikan, wa ma a'lantu, dan apa yang aku tampakkan, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa yang engkau lebih mengetahui dengannya dibanding diriku. Innaka, sesungguhnya engkau, antal muqaddimu wal muakhiru, engkau adalah yang mendahulukan dan yang mengakhirkan. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan kecuali engkau. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta alamu bihi minni innaka antal muqaddimu wal muakhiru la ilaha illa anta. Jadi antal muqaddimu wal muakhiru mendahulukan siapa yang dikendakinya di antara makhluknya menuju rahmatnya dengan cara memberi taufik kepadanya, dan mengakhirkan rahmatnya kepada siapa yang dikendakinya untuk menelantarkannya. Maka Bapak Ibu, kalau kita renungkan hadis ini termasuk hadis yang jawami'ul kalim, jadi hadis yang ringkas tapi mencakup segala hal. Dalam hadis ini itu terdapat satu petunjuk tentang bertambahnya makrifah Nabi SAW terhadap keagungan Rabb-Nya dan keagungan kekuasaannya. Selain itu juga menunjukkan sifat beliau Rasulullah SAW yang senantiasa berzikir dan berdoa kepada Rabb-Nya serta memujinya. Jadi ini adalah ya, hadis ini memberikan gambaran seperti itu, bagaimana Rasulullah SAW itu selalu berzikir ya kepada Allah SWT setiap saat. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, dimudahkan oleh Allah, yaitu mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, hadis ke 674, ya, hadis 674, yakni Amr bin Marzuk menceritakan kepada kami, dia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abul Ahwas, an Abdillah qala, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, karena Nabi SAW yata'u, wa adalah Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wal afafa wal ghina, wa qala ashabuna an amr wa tuqa. Jadi Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wal afafa wal ghina, wa qala ashabuna an amr wa tuqa. Jadi Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, penjagaan kehormatan dan kekayaan. Dan para sahabat kami melihatkan dari amr wa tuqa, dan ketakwaan. Ya, dan ketakwaan. Jadi Rasulullah SAW berdoa, ya, minta kepada Allah 4 hal, yakni Allahumma inni al huda, minta petunjuk, wal afafa, yaitu minta penjagaan kehormatan, wal ghina, minta kekayaan, kaya hati yang dimaksud, ya, wat tuqa, dan minta ketakwaan. Minta petunjuk, penjagaan kehormatan, kekayaan, dan ketakwaan. Nah, Bapak Ibu, al-afaf itu bersih dan menjaga diri dari sesuatu yang tidak dibolehkan. Al-ghina, kekayaan yang dimaksud adalah kekayaan hati, tidak membutuhkan orang lain dan tidak membutuhkan apa yang dimiliki orang lain, kekayaan hati. Jadi hadis ini jawami'ul kalim, yaitu hadis yang ringkas, ya, tapi mencakup segala hal, karena permohonan Rasulullah SAW kepada Rabb-Nya terkait hidayah, kesucian diri, kekayaan yang membuat hati bisa lepas dari pesona dunia, dan ketakwaan, ya, ketundukan kepatuhan pada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya demikian Bapak Ibu, jadi kita sampai pada hadis 674, ya, pada sore hari ini, yaitu hadis yang berisi doa-doa Rasulullah SAW. Mudah-mudahan, ya, kita dimudahkan oleh Allah, kita dibantu oleh Allah, kita ditaufik oleh Allah untuk mengamalkan doa-doa ini di dalam setiap kehidupan, di dalam keseharian kita,
setelah sholat ataupun saat-saat mutajabatu doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita di jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.